آل سيدنا محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Adalah Nabi sangat pemalu sebagai gadis zaman dahulu, pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Menjahit sendal tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya, menimba air memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhayal judi wal karami. Jika berjalan jauh dan dekat adalah di belakang sahabat, Nabi bersabda para sahabat, punggung aku untuk malaikat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Menerima undangan seorang, miskin dan kaya tidak dipandang, demikian pun terima uzur dengan hati yang suci dan jujur. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Minggu yang lain Harinya nanti aja ya. iya, minggu yang lain dah mungkin masih ada kata. Yang luar suruh masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghaira dhalin wala mudillin harban li'a'daika wa silman li'awliyaik nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalaqaka min amrik. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menambah keberkahan majelis kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi' fi fawaidi yahtaju ilaiha talibul ilmi wal alim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hafidhahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin, amin amin fid darain. Qala Al-Syekh Zakaria rahimahullah fi kitabih Al-Lu'lu'in Nazim fi rawmi ta'allumi wa ta'lim, amma syuruti ta'allumil ulumi wa ta'limiha fathna asyara. Berkata seorang guru, Al-Syekh Zakaria, di dalam kitabnya Al-Lu'lu'an Nazim fi rawmi ta'allumi wa ta'lim, di dalam kitab yang berbicara tentang tata cara menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, beliau mencatat di sini ada 12 poin yang tidak bisa ditinggalkan baik oleh santri bahkan oleh guru yang mengajarkan ilmu. Ada 12 poin yang selalu harus dibawa ya di dalam proses berilmu, baik mengajar ataupun belajar. Dikatakan wahiduha, yang pertama, an yaqsida bihi ma wudi'a dzalikal ilmu lahu, yaitu meniatkan di dalam belajarnya ataupun di dalam mengajarnya apa yang menjadi tujuan ilmu. Apa yang menjadi tujuan ilmu? Al-ilmu lil amali bihi. Ilmu itu ada supaya kita amalkan. Maka itu diniatkan di dalam hati. Ilmu itu untuk apa? Supaya kita itu bisa menyembah Allah dengan benar. Itu diniatkan di dalam hati. Ilmu itu untuk apa? Supaya akidah ataupun keyakinan kita tentang Allah menjadi benar. Maka hal-hal ini harus kita niatkan, baik di dalam belajar ataupun nanti mengajar orang, yaitu meniatkan apa yang menjadi tujuan ilmu. Fala yaqsidu ghaira dzalika, dan tidak meniatkan yang lainnya.
Apa contohnya? Miniktisabi malin. Contohnya meniatkan dalam berilmu supaya dapat duit. Nah, ini berarti niatnya salah. Kalau niatnya salah, maka jangan diharapkan akhirnya baik. Karena semuanya itu bermula dari niat. Innamal a'malu binniyat. Maka saat kita belajar ataupun mengajar, jangan ada perasaan ini, miniktisabi malin, au jahin, ataupun jabatan, pangkat, au mughalabati khasmin, atau untuk mengalahkan lawan. Misalnya ada teman sama-sama satu perguruan. Kok teman saya ini kok pintar banget dalam ilmu. Dia belajar niatnya supaya bisa ngalahkan temannya ini. Nah, ini berarti niatnya salah. Bukan untuk itu ilmu ada. Ilmu itu bukan untuk bisa mengalahkan orang lain. Tapi tujuan ilmu itu apa? Tujuan utamanya ialah lil amali bihi, supaya kita bisa mengamalkannya. Nah, maka kalau ada perasaan ini, ada niat ini, usahakan hilang. Au mukatsaratin, atau niatnya itu untuk memperbanyak ilmu supaya bangga-bangga dengan ilmu. Ini contoh-contoh dari niat-niat yang salah di dalam menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu yang pertama. Perbaiki niat. Perbaiki niat di dalam berilmu ataupun mengajar ilmu. Kemudian yang kedua, an yaqsidal ilma alladhi taqbaluhu tiba'uhu. Memilih ilmu yang cocok untuk dirinya, yang cocok dengan tabiatnya. Kenapa? Iblaisa kullu ahadin yasluhu li ta'allumil ulum. Karena tidak semua orang itu sama cocok untuk menuntut ilmu semuanya. Ada yang cocok semuanya dipelajari, ada yang hanya beberapa saja, ada mungkin cuma satu ilmu yang cocok untuk dirinya, yaitu ilmu yang tentang kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap makhluk-makhluknya Allah. Tidak perlu ilmu-ilmu yang lain, karena tidak semuanya selalu cocok untuk belajar, iya kan? Buktinya ya pesantren itu ya santrinya terbatas. Pengajian-pengajian pun yang hadir ya terbatas. Artinya ada yang tertutup dan yang terbuka ya dalam pengajian dan lain sebagainya. Intinya kenapa? Di sini yang harus kita pahami bahwa kita itu belajar sesuai dengan watak kita. Kita itu condong kemana? Gitu. Kita itu masih sanggup tidak belajar atau tidak? Ya, wala kullu man yasluhu li jami'iha bal kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Akan tetapi setiap dari kita itu belajar sesuai dengan kemampuannya. Karena pada akhirnya kita ini menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dimudahkan untuk belajar, berarti memang takdir kita menjadi ulama. Kalau kita ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, berarti kita akan dimudahkan untuk menjadi orang kaya. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap dari kita itu sudah ada takdirnya. Dan apa yang menjadi takdirnya itu pasti akan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jadi pertanyaan oleh para sahabat. Karena Nabi itu pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang ahli ibadah, yang mana ibadahnya ini kalau kita pandang secara sekilas, dia pasti akan mengantarkan orang ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata takdirnya dia bukan termasuk penghuni surga, dia termasuk penghuni neraka. Padahal ahli ibadah, soleh orangnya, tapi karena takdirnya itu dia termasuk penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Ada juga sebaliknya, orang yang na'udzubillahi min dzalik, buruk sekali, tapi karena takdirnya dia masuk surga, akhir hidupnya dia melakukan amal soleh, maka dia menjadi penghuni surga. Nah, hal ini membuat bingung sahabat.
Sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begini, famal amal, apa tujuan kita beramal soleh? Karena semuanya sudah ada takdirnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Karena setiap dari kita akan dimudahkan sesuai takdirnya. Nah ini, yang penting hidup itu, kalau bahasa sini legowo ya, sudah terima aja. Ya terima. Kita punya kelebihan, terima. Kurang, terima. Punya banyak ilmu, terima. Kurang ilmu, terima. Karena setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kelebihannya untuk kita dan juga ada kekurangannya. Bukan pemberian Allahnya, tapi untuk kitanya. Jangan lihat, Masya Allah, orang yang berilmu itu berarti dia enak hidupnya. Jangan lihat itu. Jangan lihat, jadi wali itu kok enak ya. Semuanya tahu, punya karomah dan lain sebagainya. Jangan lihat enaknya aja, lihat juga nggak enaknya ada. Nah begitu juga kita, ketika misalnya dibebankan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga ada hal yang gak enak. Betapa banyak orang-orang yang telah diberikan dan dititipkan oleh Allah ilmu, berangan-angan menjadi orang-orang biasa aja. Artinya apa? Di sini kita harus memahami bahwa setiap dari kita itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Pokoknya jalani aja lah. Saya sudah tua. Saya ini umurnya sudah 50, sudah 60, saya sudah punya cucu. Tapi kalau Allah takdirkan jadi ulama, pasti jadi ulama. Tidak menutup kemungkinan. Betapa banyak ulama itu belajarnya nanti sudah tua. Ada. Termasuk Al-Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Termasuk Imam Ibnu Hazm. Termasuk Al-Imam Al-Lalikai. Ini ulama-ulama yang sudah tua, sudah punya anak cucu, tapi Allah kasih kemudahan untuk menuntut ilmu jadi ulama. Karena apa? Karena takdirnya menjadi ulama. Jadi seperti itu. Ya kita pokoknya kalau mau belajar itu lihat yang cocok apa kira-kira ya. Kayak sekarang ini, kira-kira kalau diajarkan ilmu nahwu enak nggak? Ilmu kaidah bahasa Arab. Wah, kayaknya abot ya. Roha kita belajar kaidah nahwu. Di mana Irfan kira-kira? Nahwu sorof. Katanya ilmu sorof itu dari ilmu saraf. Jadi kalau salah belajar bisa saraf. Jadi kita lihat yang paling cocok apa. Kalau kita misalnya punya kemampuan, punya kemauan, maka usahakan yang banyak kita pelajari. Tapi kalau ya kemampuannya terbatas, kemauannya juga setengah-setengah, ya sudah. Apa yang bisa kita pelajari sesuai dengan kemauan dan kecenderungan kita masing-masing. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, an ya'lama ghayata dzalikal ilmi liyakuna ala thiqatin min amrihi. Nah, kita itu kalau belajar usahakan tahu apa yang menjadi akhir dari ilmu. Apa yang menjadi akhir dari ilmu? Apa saja fadilah-fadilah ilmu yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita pandang akhir. Sebagaimana kita kerja susah payah, bangun pagi sampai malam. Pandangan kita itu bukan di kerjanya, tapi di akhir. Apa akhirnya? Kita akan mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Begitu juga di dalam menuntut ilmu. Jangan kita pandang susah-susahnya, tapi kita pandang itu akhir. Akhir itu kalau saya melewati susah payah ini, maka saya akan dapatkan akhir yang manis tersebut. Nah itu prinsip di dalam belajar. Dan saya punya teman. Ini teman saya ini orang Ethiopia. Jamaah kalau dibilang Ethiopia, apa yang ada di gambaran kepala? Negara Ethiopia, pernah dengar? Negara apa? Miskin.
Negara miskin itu Ethiopia, tapi Masya Allah ulamanya banyak. Ulamanya banyak. Dan ulamanya bukan cuma ulama-ulama biasa yang kita ini ya buka kitab dan lain sebagainya. Mereka itu sudah tidak pakai kitab. Ada beberapa ulama di antaranya. Bahkan teman sekamar saya itu mengajar tidak pakai kitab. Kitab ini sebesar ini bisa dihafal. Bisa dihafal oleh mereka. Saya tanya, kok bisa kalian hafal kitab sebesar ini? Dan saya tes, memang hafalannya kuat. Kok bisa kalian hafal ini? Maka dia berkata, saya itu dulu tirakat beberapa tahun tidak tidur. Tidak tidur. Kalau sudah ngantuk, badan saya ikat di ranjang. Maka tidak bisa tidur kan, diikat badannya untuk menghafal sampai subuh. Karena setelah subuh setoran. Itu terus yang dilakukan, subhanallah. Terus kok bisa nahan? Karena saya tahu nanti akhir dari belajarnya saya ini, akhir dari saya begadang bertahun-tahun ini, saya akan menguasai ilmu yang sangat luar biasa. Jadi yang dia pandang bukan perjalanannya ini, tapi akhirnya itu. Nah, ini contohnya. Nah, kita juga usahakan gitu. Kok kita hadir-hadir majelis roh, gua capek dari rumah dan lain sebagainya sampai maghrib di sini. Jangan pandang capek-capeknya, tapi kita pandang akhirnya banyak fadilah, banyak keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, an yastau'iba dzalikal ilma min awwalihi ila akhirih. Nah, ini kalau dipraktekkan di sini agak berat ya. Menguasai semua ilmu yang dipelajari dari awal sampai akhir. Ini Pak Fit, kita sudah berapa pertemuan? Ya, udah 32. Sudah 32. Wah, kira-kira dari pelajaran pertama sampai sekarang sudah dikuasai atau belum? Ya, alhamdulillah sudah hadir majelis. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita punya keinginan yang sangat luar biasa untuk menguasai ilmu, maka dikuasai dari awal sampai akhir. Tasawuran wa tasdiqan, baik secara gambaran umum dan juga secara pembuktian ilmu. Karena ilmu itu dua. Tasawur itu gambaran, definisi, kalau kita bilang lah, definisi. Tasdiqan itu pembuktian ilmu. Benar gak seperti itu? Ini buktinya. Nah, misalnya, contoh ya, sholat itu hukumnya wajib. Ini kan gambaran ya, artinya definisi. Definisi bahwa sholat itu hukumnya apa? Wajib. Buktinya apa? Ada di dalam Al-Quran, Allah berfirman. Nah, itu tasdik. Jadi kita menguasai itu. Bukan cuma tasawurannya saja, kita tahu teori-teorinya, tapi pembuktiannya tidak ada. Ya, usahakan kita kuasai dua-duanya. Usahakan. Ya, diusahakan. Kemudian yang kelima, an yaqsida fihil kutubal jayyida al-mustaw'ibata li jami'il fan. Mencari kitab-kitab yang bagus dan menyeluruh pembahasannya. Jadi usahakan itu. Kalau kita mau ngaji itu kira-kira kitab yang menyeluruh itu kitab apa? Ya mungkin kalau kita ingin mempelajari Islam dasar, berarti kita contohnya belajar kitab karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau punya kitab namanya Risalatun Jami'ah. Nah, Risalatun Jami'ah itu beliau mengajarkan tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kemudian beliau menjelaskan tentang masalah-masalah hati, kemudian obat-obat hati. Nah, itu semuanya beliau jelaskan di dalam kitab yang kecil. Nah, kita kalau mau belajar, mau ngaji itu kita pilih kitab yang bagus apa. Ini di luar sini ya. Soalnya kan kita sekarang sudah pilih kitab ini. Ini kan kitab cuma buat roha. Untuk nambah-nambah ilmu lah.
Tapi kalau kita ingin benar-benar ngaji, usahakan pilih kitab yang bagus, yang menyeluruh pembahasannya. Itu yang kelima. Jadi sudah 5 ini, 5 hal yang harus selalu dibawa, baik oleh guru ataupun oleh santri. Dan kitab ini Masya Allah, kitab karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini menjelaskan kepada kita tentang rukun ihsan, ya, yang direpresentasikan di dalam ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf Thariqah Bani Alawi. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, an yaqra'a ala syaikhin mursyidin wa aminin nasihin. Usahakan ngajinya itu kepada seorang guru. Ya, mengaji itu sama guru. Usahakan bertemu dengan gurunya, bukan cuma di YouTube. Usahakan walaupun sekali pernah bertemu dengan gurunya. Karena beda rasanya ngaji YouTube dengan ngaji langsung ya. Kalau ngaji langsung itu ya kita bertemu, kemudian kita memandang secara langsung, dia pandang diri kita, maka di situ akan didistribusikan sirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan. Ittisal, ada hubungan antara murid dan guru. Maka kalau kita ingin ngaji itu usahakan cari guru. Gurunya apa? Mursyid. Dia seorang mursyid yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan ke jalannya setan. Wa aminin, dan amanat. Ya, usahakan dia amanat. Apa yang dia sampaikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, keilmiahan atau ilmu-ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nasihin, dan memiliki sifat menasehati. Di guru itu memang untuk mencari guru yang sempurna itu sulit. Karena kalau kita lihat definisi guru yang sempurna, misalnya di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim Thariqah Ta'allum, jelaskan bahwa murid itu guru sempurna itu al-a'lam, al-awra', al-asan. Ada 3 definisinya. Yang pertama yang paling alim. Kalau mau nyari guru itu yang paling alim. Yang kedua al-awra', yang paling wara'. Apa itu wara'? Yang paling hati-hati dalam masalah kehidupan. Dia tidak pernah atau dia takut melakukan yang haram dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah. Yang mubah pun dia jauhkan dirinya. Itu namanya wara', al-awra'. Kemudian al-asan. Al-asan itu yang paling tua. Nah, ini kalau 3 rukun ini ada, Masya Allah. Kalau kita bertemu dengan guru memiliki 3 karakteristik ini, insya Allah ini juga termasuk guru yang sempurna. Yang pastinya mereka semua ini, para guru-guru kita, harus memiliki satu hal, yaitu ittisal, kesinambungan ilmunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal dengan sanad. Harus memiliki sanad. Karena seorang guru yang tidak punya sanad kemudian mengajar, dikatakan oleh para ulama maqtu'ul faid. Maka sirnya Rasulullah, nurnya Rasulullah itu putus, tidak nyambung kepada muridnya. Karena gurunya tidak punya sir. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu nggak mungkin ngasih. Mungkin informasi, mungkin ilmu pengetahuan dikasih, tapi sirnya Rasulullah tidak dikasih karena dia tidak memiliki sirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu ada guru yang punya sanad. Sanad itu kelihatannya wah cuma tulisan nama kok. Saya belajar dari fulan, fulan belajar, cuma tulisan itu saya juga bisa buat. Iya, memang itu hanya tulisan nama, hanya tulisan nama-nama yang bersambung kepada Rasulullah. Tapi ingat, di situ ada sirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak nampak dengan mata kita ini, yang terhijab ini mungkin tidak nampak. Tapi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah bisa lihat, oh ini mursyid yang benar ini.
Karena di situ ada cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu usahakan kita mencari guru. Wala yastabidda bi nafsihi wa dzakaihi, dan jangan merasa cukup dengan kecerdasannya. Artinya jangan belajar otodidak ini agama. Jangan cuma baca, nggak mau belajar dari guru, nggak mau ngaji. Boleh baca, tapi usahakan ngaji. Dan apa yang kita baca, kita tanyakan kepada guru-guru kita. Mungkin saja kita salah memahami bacaan kita. Bukan kitabnya yang salah, tapi pemahaman kita terhadap kitab itu yang salah. Maka Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, Man laisa lahu syekhun fa syekhuhu syaikhon. Barang siapa yang tidak punya syekh, tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Yang ketujuh, an yudzakiral aqran wal anzar talaban litahqiqi la lil mughalabah. Habis ngaji itu usahakan kita itu diskusi dengan teman-teman seperguruan. Jadi pulang ngaji itu pembahasan tadi gimana? Mau dikaji, dibahas lagi. Tujuannya apa? Supaya ilmu kita ini lebih mantap lagi. Karena ilmu itu kalau kita ulang-ulang, apalagi dengan diskusi, itu lebih mantap lagi, lebih bisa dikuasai lagi. Bukan dengan tujuan untuk mengalahkan teman-teman, supaya kelihatan jago gitu, kelihatan yang paling menguasai. Bukan seperti itu. Ya, usahakan kita kalau ingin berdiskusi dengan teman, ya usahakan diskusi kita itu supaya memantapkan keilmuan kita. Dan itu subhanallah saya dapatkan di pondok pesantren Sarang, tempatnya Gus Baha, tempatnya pondoknya Mbah Maimun Zubair Al-Anwar. Itu mereka subhanallah belajar pagi hari sampai zuhur, sampai asar. Kemudian malam harinya mereka itu diskusi, muzakarah. Istilahnya apa? Muzakarah. Diulang lagi pelajaran yang dipelajari. Sehingga Masya Allah, ya tidak heran kita lihat ulama sekelas Gus Baha yang sangat menguasai ilmu. Ilmu-ilmunya itu sangat dikuasai, kemudian dihafal, dan bisa diolah, bisa dinalarkan. Nah, itu adalah kelebihan dari kita berdiskusi. Nah itu ya, itu yang ketujuh. Ini modal-modal yang harus kita bawa ini selama ngaji. Thaminuha, yang kedelapan, annahu idza alima dzalikal ilma la yudayyi'hu bi ihmalihi wa la yamna'hu mustahiqqahu. Jadi kalau kita sudah ngaji nih, kita sudah dapat ilmunya, kita sudah tahu, jangan disia-siakan itu ilmu. Maksudnya disia-siakan itu apa? Dia tidak amalkan, kemudian dia tidak ajarkan kepada orang lain. Ya usahakan apa? Kita ajarkan kepada orang lain. Kita amalkan, kemudian kita ajarkan. Kalau kita punya kelebihan, misalnya untuk menulis, ya kita tulis itu ilmu. Kita punya kelebihan, apalagi sekarang kan zaman medsos, buat editing gitu kan, dia dapat kutipan ilmu dibuat dalam bentuk gambar kemudian di-share. Wah, itu kan menyebarkan ilmu, atau dalam bentuk video dan lain sebagainya. Intinya di sini jangan menyia-nyiakan ilmu. Setelah Allah berikan ilmu, jangan disia-siakan. Sebarkan itu ilmu, amalkan itu ilmu. Li khabarin, karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sudah kita pernah dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man alima ilman." Barang siapa yang telah mengetahui ilmu nafi'an, yang bermanfaat. Artinya ada ilmu juga yang gak manfaat. Ada ilmu yang bikin keadaan makin tidak baik. Ada ilmu yang apabila disampaikan keadaan akan tidak baik. Ada. Buktinya apa?
Buktinya dulu zaman sahabat, ada seorang sahabat ini namanya sahabat Abu Hurairah. Pernah dengar ya? Abu Hurairah ini ahlu hadis. Ada 5.000-an hadis yang beliau riwayatkan yang sampai kepada kita ini. Beliau itu pernah berkata, nah coba kita simak kata-kata beliau ini. Aku ini banyak mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Tapi ada beberapa hadis yang apabila aku sampaikan kepada umat, maka kepala ini tidak akan berada di dalam tubuh ini. Artinya akan lepas. Pasti saya sudah akan mati kalau saya sampaikan hadis-hadis tersebut untuk sekarang ini. Nah, itulah yang disebut dengan hadisul fitnah. Hadis-hadis fitnah itu tidak disampaikan. Kalau misalnya membahayakan atau membuat keadaan tidak baik. Nah, jadi di sini yang dimaksud ialah ilmu yang manfaat, ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Barang siapa yang telah mengetahui ilmu yang manfaat wa katamahu, tapi dia sembunyikan ini ilmu manfaat. Dia sudah belajar, dia sudah ngaji, tapi dia tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Aljamahullahu ta'ala yaumal qiyamati bilijami minan nar. Maka hati-hati, pada hari kiamat itu dia akan diikat badannya dengan tali yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau orang ngajar itu sebenarnya niatnya itu supaya menggugurkan kewajiban, supaya tidak termasuk golongan ini, golongan yang menyembunyikan ilmu. Karena kalau termasuk ini, naudzubillah. Nah ini salah satu yang bagian gak enak. Orang alim itu gitu, gak boleh menyembunyikan ilmu, harus diajarkan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama. Wala yu'tihi ghaira mustahiqihi, dan jangan berikan ilmu ini kepada selain orang-orang yang berhak. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu pandang juga, ini orang ini kalau kita berikan ilmu, apakah ilmu ini dimanfaatkan dengan baik atau dimanfaatkan untuk keburukan. Ini contoh ya, contoh. Misalnya ini. Misalnya ada orientalis. Kita pernah dengar orientalis ya. Orientalis itu orang-orang bukan muslim tapi belajar Islam. Tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Nah, kita kalau misalnya sudah menjadi ulama, jangan ajarkan mereka. Karena kenapa? Karena mereka tidak pantas untuk ilmu. Atau mungkin ada tanda-tanda dia ini memang tujuannya murni dunia. Tujuannya supaya dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Kalau kita ajarkan kepada mereka, maka kebaikan yang mereka lakukan itu jauh lebih sedikit daripada keburukan yang bakal mereka lakukan. Jadi kita lihat-lihat yang berhak untuk ilmu ini siapa. Kita lihat dulu orangnya. Kalau benar-benar ingin ngaji, ya kita ajarkan. Kalau nggak benar-benar, ya jangan diajarkan. Cari orang lain yang lebih berhak. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tu'alliqud durara fi riqabil khanazir. Ini kiasan dari Nabi. Ada kiasan. Jangan engkau gantungkan permata-permata yang indah ini di leher, mohon maaf, babi-babi. Artinya ilmu ini adalah perhiasan. Jangan kasih kepada orang yang nggak berhak, kasih kepada orang yang berhak, yang pantas untuk ilmu. Nah, ay la tu'thirul uluma ghaira ahliha wa yuthbitu mastanbatahu bi fikrihi mimma lam yusbaq ilaihi liman ata ba'dahu kama fa'ala man qablahu fa mawahibullahi la taqifu inda haddin. Dan ini maksudnya apa? Kita harus prioritas. Pokoknya ya, kita lihat orang yang paling pantas untuk kita ajarkan. Ya, kemudian yang ke-9, alla ya'taqida fi ilmi annahu qad hassala minhu miqdaran la yumkinu ziyadatu alaihi. Nah, ini yang
Mungkin kemarin sudah kita bahas tentang adab seorang santri. Ini termasuk juga poin yang harus kita pegang selama kita ngaji. Jangan menyangka atau jangan bahkan yakin bahwa ilmu yang sudah dihasilkan itu sudah cukup dan tidak mungkin ditambah lagi. Yang bilang, wah saya ini kalau masalah agama sudah mentok, sudah final, nggak ada ilmu lagi yang perlu saya pelajari. Wah ini orang dikatakan di sini fadalika naqsun wa hirman. Ini contoh orang yang sangat kurang akalnya. Dan memang Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Karena begini, orang itu makin belajar, pastinya dia akan mengambil filosofi padi. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Artinya dia tidak mungkin sesombong itu. Kemudian yang kedua, orang yang makin belajar, maka puncak dari belajarnya itu annahu ya'lamu annahu la ya'lamu syai'an. Dia akan sadar di titik akhir bahwa dia ini tidak tahu apa-apa. Ternyata ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini sangatlah sedikit. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Dia akan sadar bahwa ilmunya Allah itu begitu besar. Itu puncak dari ilmu di situ, bukan merasa paling pintar. Kalau orang masih merasa paling pintar, berarti dia masih di posisi yang pertama. Karena orang belajar itu dikatakan 3 tingkatan. Yang pertama, dia belajar sombong. Itu berarti masih tingkat pertama. Kalau kita lihat ada orang belajar kemudian sudah congkak, oh berarti ini masih baru belajar. Tingkatan yang kedua, ketika dia belajar, dia akan tawadhu, rendah hati. Tingkatan yang ketiga, dia akan yakin bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahwa yang diberikan oleh Allah untuk dirinya itu sedikit. Nah, jadi itu. Yang ke-9, usahakan kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang telah kita raih. Kemudian yang ke-10, an ya'lama anna likulli ilmin haddan fala yatajawazhu wala yanqus anhu. Ya, kita harus tahu bahwa setiap ilmu itu ada batasnya. Maka jangan lewati batas tersebut dan jangan kurang-kurangi batas tersebut. Ini maksudnya apa ini? Ya, kalau misalnya kita pelajari ilmu fikih, maka pembahasan ilmu fikih jangan dilewat-lewatkan sampai ke masalah akidah. Karena kalau kita terobos batasan ini, yang terjadi rancuh di tengah umat Islam. Dan itu yang terjadi. Banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih dianggap permasalahan akidah. Akhirnya perbedaan masalah fikih menurut sebagian orang itu permasalahan akidah. Kalau sudah masuk permasalahan akidah, berarti ini masalah iman dan tidak iman. Ini saya ambil contoh saja. Ambil contoh. Masalah istighosah. Istighosah itu adalah masalah fikih. Apakah boleh kita beristighosah atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan boleh. Ada juga yang mengatakan tidak boleh. Ini kan masalah perbedaan fikih. Ketika permasalahan fikih ini digiring ke masalah akidah, maka ini antara iman dengan kufur. Maka untuk orang-orang yang meyakini bahwa istighosah tidak boleh, mereka akan katakan bahwa orang-orang yang beristighosah mereka kafir. Iya kan? Dan itu yang terjadi sekarang. Orang yang ziarah kubur dibilang kafir. Padahal ini permasalahan fikih. Ulama berbeda pendapat. Dan perbedaan ulama fikih itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengeluarkan orang dari Islam, bukan. Nah, maka kalau kita belajar itu, setiap ilmu ada batasannya. Ya kalau dia pembahasan fikih ya fikih, pembahasan akidah ya akidah. Jangan dilewati, ditabrak masuk ke ilmu-ilmu lain. Nah, itu yang dimaksud di sini. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Saya minum dulu insyaallah.
Monggo. Ada. Monggo. Nah, temannya Be. Jadi sudah 10 ini. Sekarang kita masuk ke yang ke-11. Alla yudkhila ilman fi ilmin akhar la fi ta'allumin wala fi munadharatin li'anna dhalika yushawwisul fikra. Jangan tumpang tindih ilmu. Jangan kita belajar ini kemudian kita campur dengan ilmu lain. Usahakan fokus lagi. Usahakan kita selesaikan dulu, kemudian kita pindah ke ilmu lain. Itu diusahakan. Atau mungkin harinya berbeda. Itu sebenarnya pendidikan yang sukses seperti itu. Jadi ya fokus. Misalnya hari ini belajar fikih, besok belajar hadis. Itu bagusnya seperti itu. Tapi kan sistem pendidikan kita tidak seperti itu. Satu hari berapa pelajaran? Ada 5, ya kan, 5 pelajaran beda-beda. Ya akhirnya ya kita keluar sekolah, yang kita ingat apa? Ya matematika kita hilang, ya yang IPA, yang biologi, yang fisika, kimia, tinggal nama. Tapi ilmunya sudah kita lupakan. Karena apa? Karena tidak fokus. Ya seharusnya kalau kita ngaji itu bisa fokus. Ngaji kitab ya fokus dari awal sampai akhir. Bisa khatam. Nah, itu yang kita harapkan. Karena barokatul kitabi fi khitamihi. Berkahnya buku, berkahnya ilmu ketika bisa kita khatamkan. Nah, itu jalannya para ulama kita. Baik, kemudian yang ke-12, an yura'iya kullun minal muta'allimi wal mu'allim haqqal akhar. Setiap dari guru ataupun dari murid saling memperhatikan hak masing-masing. Hak orang lain berarti kewajiban kita. Kita sebagai murid, maka kita harus tahu kewajiban kita. Kita sebagai murid, kita harus tahu kewajiban kita terhadap guru kita. Kewajiban kita terhadap guru artinya haknya guru terhadap kita. Begitu juga guru sebaliknya. Dia harus tahu kewajibannya terhadap murid. Harus sabar, harus benar niatnya, harus mengajar dengan lemah lembut. Nah, itu syarat-syaratnya seorang guru dan lain sebagainya. Khususan al-awwal. Nah, terlebih lagi seorang murid, dia harus melaksanakan kewajibannya terhadap guru. Kenapa? Kembali lagi ke hadis yang sudah kita baca, li'anna mu'allimahu kal abbal a'dham. Karena guru itu layaknya seorang ayah, bahkan lebih agung daripada ayah. Dan kita sudah jelaskan kenapa guru lebih afdol daripada ayah. Li'annal mu'allima murabbir ruh. Karena yang dididik itu adalah ruh. Li'anna abahu akhrajahu ila daril fana wa mu'allimuhu dallahu ala daril baqa. Ayah kita mengeluarkan kita dari dunia kekal ke dunia fana. Iya kan? Kita kan dulu di dunia kekal ya. Alam roh itu kan kekal, akhirat. Kita dulu di akhirat. Kemudian dikeluarkan oleh orang tua kita masuk ke dunia fana, di dunia ini. Sedangkan guru mengarahkan kita dari dunia fana ke dunia kekal. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, ini ulama besar, subhanallah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bil Faqih. Oh, itu karangan kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain bil Faqih. Qala Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Syafi'i berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, Imam Syafi'i berkata. Ini muridnya yang meriwayatkan.
Yahtaju talibul ilmi ila thalathati asya. Tadi 12 itu sudah kita ini ya bahas. Kalau mau lihat rincinya silakan lihat di rekaman. Mau diulang lagi, mau ditulis silakan. Di sini yang lain lagi. Menurut Imam Syafi'i ada 3 hal yang dibutuhkan oleh seorang murid, seorang santri ataupun orang yang ngaji. Yang pertama tulil umri, umur panjang. Amin. Amin. Insyaallah umur panjang semuanya. Amin. Wasa'atil yad wadzaka. Sa'atil yad wadzaka artinya dia memiliki keluasan tangan. Keluasan tangan itu ya dia punya harta. Ono sangune. Nah, kalau bahasa Jawanya ono sangune. Wonten sangu, ya. Nggih. Wadzaka dan memiliki kecerdasan. Harus paham. Ya usahakan yang disampaikan paham. Nah, ini 3 menurut Imam Syafi'i. Umur yang panjang, kemudian memiliki keluasan harta, dan juga keluasan kecerdasan ataupun pemahaman. Nah, kalau di dalam syair yang sering dibaca di pondok-pondok itu sering kita dengar. Nah, dikatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ini menurut versi yang lain lagi. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Aku akan jelaskan dengan rincian, dengan secara terperinci 6 hal tersebut. Yang pertama zakain, kecerdasan. Orang yang mau ngaji usahakan cerdas. Cerdas itu artinya bisa paham apa yang disampaikan. Yang kedua hirsin, semangat. Mau panas, mau dingin, hujan, gak hujan, datang. Wah, itu mantap itu. Karena punya apa? Semangat. Yang ketiga ijtihadin, punya kesungguhan. Bukan cuma semangat. Semangat itu ya dari dalam, tapi kesungguhan itu yang kelihatan. Actionnya itu gimana? Dia mau belajar tidak? Kita itu, saya punya guru dulu di sana, di Sudan. Beliau itu bangunnya jam 3 lah kalau kita, jam 3. Sholat tahajud dan lain sebagainya itu sudah rutin. Nanti 3:30 beliau pergi ke masjid. Padahal sudah jadi guru beliau ini, sudah ngajar ya. Tapi sebelum subuh sudah ke masjid. Tujuan ke masjid apa? Beliau itu pokoknya punya catatan-catatan. Ini hari ini saya akan hafal ini. Beliau sudah catat itu hafalannya. Sebelum subuh beliau ke masjid, itu dihafal itu. Sebelum subuh diulang-ulang terus. Al-Quran juga diulang-ulang. Pokoknya hafalan-hafalannya diulang-ulang itu di waktu sebelum subuh. Dan itu dilakukan setiap hari. Tidak pernah libur. Nah, ini contoh dari ijtihad, kesungguhan. Jadi dibuat jadwal. Bangun pagi sampai tidur lagi itu ada jadwal untuk belajar. Ya kalau kita minimal apa? Ya untuk yang ngaji-ngaji bebas seperti ini, usahakan pada saat kita ngaji kita fokus. Kemudian setelah ngaji, pada saat ngaji usahakan ada catatan. Penting. Kalau nggak ada catatan, ya minimal kita punya rekaman untuk didengarkan lagi. Supaya ilmu kita itu bukan cuma lewat, tapi apa? Ada yang nyangkut gitu. Ada yang nyangkut 2, 3, Masya Allah itu. Ya, mungkin saja yang nyangkut dari ilmu-ilmu kita ini yang bisa menjadi penyelamat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu amal apa yang akan menyelamatkan kita. Maka Nabi sudah ingatkan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan apapun itu. Jangan remehkan. Wa antal qa akhaka biwajhin talik, walaupun kamu berjumpa dengan kawanmu dengan wajah yang senyum. Iya kan? Senyum itu kan amal soleh yang paling mudah kan? Senyum. Ya kecuali senyum pada musuh atau sama apa? Mantan ya. Yang masih jomblo ya. Kalau kita punya mantan istri. Mantan apa? Mantan kita itu istri kita maksudnya. Mantan pacar.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wabul ghatin, dan memiliki sangu. Kayak tadi, kayak perkataan Imam Syafi'i. Yang keempat, dia punya bulghah, punya sangu. Wa irsyadi ustadzin, yang kelima harus punya bimbingan guru. Usahakan punya bimbingan guru. Wa tuli zamanin, dan waktu yang panjang. Usahakan jangan merasa puas dengan ngajinya kita. Saya sudah belajar, cukup. Enggak. Kita harus belajar terus. Ini guru saya kok, guru itu terus. Ini satu guru ini sudah habis belum? Kalau belum habis, ada kan gaya istilahnya, saya sudah belajar dari guru ini. Kalau kita bicara adab, jangan kita pindah dari guru ini sampai dia izinkan kita untuk belajar dari yang lain. Ini guru ini saja yang satu ini belum habis kok. Iya kan? Masih banyak hal yang belum kita pelajari dari beliau. Maka kita usahakan tetap istiqomah dengan beliau. Imam Abu Hanifah pernah berkata, sabattu inda Hammadin fanabattu. Aku itu istiqomah ngaji sama Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Sebab aku istiqomah duduk ngaji sama beliau, aku menjadi ulama. Ya, kadang-kadang kita kok cuma satu guru ini terus. Tapi ternyata satu guru ini yang mengangkat kita, yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, iya kan? Nah, untuk itu jangan heran kalau kita mendengar kisah Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Beliau itu ngaji sama Habib Abdullah bin Al-Haddad selama 40 tahun. Bayangkan jadi murid selama 40 tahun. Itu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Wah, spesial itu. Coba cari murid kayak gitu. Ya, murid zaman sekarang gurunya dilupakan. Itu siapa ya? Kayaknya dulu pernah ngajar saya itu. Ya, kira-kira berkahnya ada atau tidak itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, marilah sama-sama kita membaca doa tahlil untuk haul 4 tahun ya, untuk Ibunda Hajah Nursyah binti Abdul Somad Nafis. Ini kita doakan beliau dan juga saudara-saudara beliau yang tertera namanya di sini. Ada Bapak Haji Abdul Somad Seman, Ibu Siti Banun, Bapak Haji Abdul Somad Nafis, Ibu Haja Siti Jamilah, Bapak Hami Zatun Nahar bin Abdul Somad Seman. Kemudian ada Bapak Abdul Basit bin Hami Zatun Nahar. Kita doakan beliau-beliau ini dan para orang tua beliau-beliau, para keturunan beliau-beliau, dan saudara sanak keluarga semuanya, sahabat-sahabatnya, begitu juga keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggalkan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه خصوصا إلى حاجة أوشية بنتي عبد الصمد نفيس وأصولها وفروعها والمنتسبين إليها أجمعين. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وهدي وأوصل ثواب ما قرأنا وبركة ما تلوناه من القرآن الكريم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناك به من قول سبحان الله وبحمده وما قلناه من قول يا الله يا الله وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية ورحمة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدم ثواب ذلك إلى عظمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين. ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وذرية رسول الله وكمل ورثته من صالحين عباد الله أجمعين من العلماء العاملين وصوفية المحققين والفقهاء والمحدثين والمفسرين. ثم إلى أرواح سادتنا آل أبي علي منهم سيدنا الإمام المهاجر الله بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى روح سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني. ثم إلى أرواح جميع أولياء الكون في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. Bapak Haji Abdul Somad Semang
ila ruh Siti Banun, wa ila ruh Haji Abdul Somad Nafis, ila ruh Hajah Siti Jamila, wa ila ruh Hamizatun Nahar bin Abdul Somad Seman, thumma ila ruh Haj Abdul Basit bin Hamizatun Nahar, thumma ila ruhi majtama'na hauna bisababihi, khususan ila Hajah Nursiyah binti Abdul Somad Nafis wa usuliha wa furu'iha wa hawashiha wal muntasibina ilaiha ajma'in, thumma ila arwahi walidina wa amwatina wa amwatil muslimina amma, awsilillahumma thawaba dhalika minna ilaih, waj'alhu nuran yas'a wa yatala'lahu baina aydihim, waj'alhu fikakan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa itqan lahum minan nar واشتراء لهم من عذاب القبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بلغهم به من الفردوس على منازلها، واكتب لهم من الثواب أجزله وأوفره، وثقل به موازينهم من الحسنات، واغفر لهم من الذنوب والسيئات، وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات، واخلفهم في أولادهم والمنتسبين إليه بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان. اللهم اجعل القرآن في قبورهم مؤنسا، وفي القيامة شافعا، وفي الحشر ظلا ودليلا، وعلى الصراط قائدا، وفي الجنة رفيقا. اللهم ارحم تضرعنا واذكر انكسارنا واقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا، وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحيينا اللهم في غفلة، ولا تأخذنا على غطاء، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث، وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان السادات، واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء، راغب في رضاك، مستسلم لقضاء، فاكتبني من أولياءك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.